Aduh, ini Kak Bekti mana lagi ya? Lama banget nih, udah nungguin dari tadi. Udah jam berapa ini? Janjinya jam berapa? Belum datang-datang dari tadi nih. Aduh, lama banget lagi. Ah. Hai Kak Alvin. Halo. Aku sebel banget hari ini, tahu nggak? Kesel. Kenapa tuh? Tahu nggak? Aku tadi kan naik tukang ojek, naik ojek. Iya, bener. Terus tahu nggak? Aku udah nunggu nih, panas-panas nih. Habis itu lama datangnya. Terus habis itu tahu nggak? Kenapa tuh? Jalannya, lelet kayak keong. Ih, Kak Bekti nggak boleh begitu. Coba kita bayangkan, kalau Kak Bekti nggak ada tukang ojek. Oh iya. Kak Bekti kesini Jalan kaki kali ya? jalan kaki. Iya. Capek nggak? Capek. Iya, makanya nggak boleh begitu. Tapi kan sebel, kita kan buru-buru nih, aku terlambat kan jadinya. Ih, nggak apa-apa. Daripada kita mengeluarkan kata-kata yang nggak baik dan nggak menjadi berkat, mendingan kita mengeluarkan kata-kata yang bisa memuliakan nama Tuhan. Iya ampun, kamu pintar banget deh. Iya dong. Ya udah kalau gitu, kita udah mau mulai ya? Udah mau mulai dong. Bentar, ada yang kurang nih. Kak Endang mana? Kak Endang udah di tempat. Oh udah di tempat? Sudah, Aduh, udah nunggu dari malu. tadi. Udah nunggu dari tadi? Bener. Yaudah. Ayo. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Halo, ketemu lagi dengan aku Kak Bekti. Kak Endang. Ya, hari ini kita akan menemani adik-adik semua yang ada di rumah dalam ibadah sekolah minggu. Iya. Kak Endang, Kak Alfi. Mm-mm. Nah, kita kayaknya mau muji nama Tuhan dulu deh ya. Oh iya, Kak Bekti sudah nggak marah lagi soalnya tadi dengar Kak Bekti marah tuh di luar. Kedengeran ya Kak? Iya, Aduh, dengar. maafin aku kan jadi malu. Enggak dong, enggak. Kita kan harus kasih contoh yang baik buat adik-adik. Oh iya betul ya. Daripada kita marah-marah dengan kata-kata yang tidak baik, lebih baik kita memuji Tuhan ya. Betul sekali. Kita akan mendidihkan hati kita untuk Wow. bernyanyi memuji Tuhan. Iya. Kita akan nyanyikan lagu Mendidih di Hatiku. Oke. Kak Alvin bisa? Oke. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Aduh, saking mendidihnya Kak Endang. Wah, sampai berkeringat Kak Bekti. Terus sampai bos-bosan lagi. Iya, Kak Bekti itu gayanya boleh ya. Wih, adik-adik Adik-adik pasti di semangat rumah nih. juga semangat. Wah. Ya udah, kalau Iya. gitu kita berdoa dulu ya Kak ya. Iya. Ya, adik-adik yang memimpin doa hari ini silahkan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin sekolah minggu berkati
Biarlah sekolah minggu ini lancar dan berkatilah kakak-kakak sekolah minggu dan kita. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, Kak Bekti, Kak Alvin, sekarang kita akan dengarkan firman. Oh iya. Iya. Benar Kak Endang. Firman Tuhan kali ini apa ya? Tapi aku gini sih Kak Endang, aku kepikiran Ya. sama kejadian tadi. Oh ya. Bener loh, Kak Alvin bilang loh, katanya daripada mulut kita mengatakan hal yang buruk nih, hal Ya, yang nggak baik, betul. lebih baik mengatakan hal-hal yang baik supaya Iya, adik-adik terberkati. tuh. Iya, adik-adik harus Kak Endang gitu ada ya. pengalaman nggak? Oh, kebetulan ada ya pengalaman waktu Kak Endang kemarin adik-adik sakit. Oh, Kak Endang sempat sakit. Iya, Ya ampun, jadi terus? Kak Bekti, Kak Alvin, Kak Endang sakit. Nah, terus Kak Endang selalu berdoa minta Tuhan dong. Iya. Tuhan sembuhkan Kak Endang gitu. Nah, kemudian Kak Endang juga ucapkan kata-kata yang positif. Oh iya. Aku apa harus tuh? sembuh, aku harus semangat. Gitu terus. Jadi aku harus kata-kata sembuh gitu positif ya? terus. Iya, sembuh, Kayak- sembuh. kayak Aku gini, bisa misalkan sembuh. Nah, kayak adik-adik itu. misalkan kalau belajar di rumah bisa gini nggak? Aku bisa, aku Iya, pintar. betul. Gitu ya, bisa ya? Mm-mm. Bener ya Kak Alvin ya? Iya, Oh, betul iya, gitu, bener-bener. Kak. Ya, ya berarti memang benar-benar kita harus ini ya Kak ya, Gunakan kata-kata yang positif ya. Ya udah, kalau gitu Hmm. aku ada lagu nih. Oh iya, apa tuh? Hati-hati gunakan lidahmu. Tunggu deh, kayaknya salah deh. Kok salah sih? Hati-hati gunakan mulutmu. Lidah. Iya ya, yang aku tahu juga mulut. Ah. Lidah aja kan. Oh, Coba mulut gitu, kalau nggak jadi ada lidah, diganti nggak ya? bisa ngomong kan? Ya betul ya. Ya, hati-hati gunakan lidahmu aja ya. Ya udah, Kita ganti ya, mari. adik-adik ya. Ya. Ya, Kak Alvin. Siap. Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan lidahmu. Ya, sekali lagi. Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan lidahmu. Nah, bagi kakak kita hari ini Ya. yang akan membawakan firman siapa ya? Siapa? Tahu nggak? Tahu nggak? Kak Bambang, Hah? Oh iya, Iya. Kak Bambang. Hari Kak Bambang, silakan. Selamat malam adik-adik. Maaf, maksud saya selamat pagi. Nah ini tadi adik-adik, lidah saya sudah berbuat salah nih. Aduh, maaf ya. Nah, tadi adik-adik juga dengar kan? Kakak-kakak kita menyanyi itu menyebut-nyebut lidah. Ya, kita hari ini akan berbicara mengenai lidah. Ya. Kita akan membaca dari kitab Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 dengan judul Dosa karena lidah. Padahal lidah itu kecil kan? Tapi bisa bikin masalah yang berakibat dosa loh. Wah, kok bisa ya? Kecil tapi akibatnya kurang bagus. Nah, sebelum kita ngomong-ngomong soal lidah, ayo kita lihat video ini dulu ya. Cerita ibuku, jangan menghina orang lain. Diva sayang, sekarang waktunya mendengarkan cerita ibu. Ibu, ayo cepat ceritakan lagi. Iya, Pupus juga mau mendengarkan. Jangan menghina orang lain. Pagi yang cerah, burung-burung berkicau, dan terlihat kancil yang sedang berjalan di hutan.
Pagi-pagi enaknya jalan-jalan ya, sambil lihat pemandangan. Aku mau ke sungai, ah. Hai ular, mau kemana kamu? Hai Kancil, ini aku mau ke sungai. Ayo kita bareng ke sungai. Ayo. Kancil dan ular pergi bersama-sama ke sungai. Ular, beberapa hari ini kamu tidak kelihatan di sekitar sini. Iya, kemarin aku sedang mencari rumah baru, jadi jarang ke sungai. Oh, begitu ya. Sepertinya itu ulat. Hei ulat sini, mau kemana kamu? Kancil, ini aku mau ke pohon untuk istirahat. Sini dulu lah, kita ngobrol sebentar. Oke, aku ke situ. Hai Ulat, sepertinya kamu kelelahan. Habis dari mana kamu? Iya ular, aku memang sedang mencari tempat istirahat yang pas. Oh gitu ya, di pohon itu kayaknya enak buat istirahat. Oh ya Ulat, aku lihat-lihat bentuk badanmu aneh dan warnamu tidak menarik. Apa dari kecil kamu seperti itu terus? Iya ular. Ular, kamu tidak boleh berkata seperti itu kepada ulat. Ular sangat tidak sopan, mengejek ulat karena bentuk badan yang aneh dan warnanya jelek. Ayo ulat, kita tinggalkan ular. Biarkan saja dia. Baiklah, aku juga mau istirahat di pohon itu. Aku sudah lelah. Sorenya, ular pergi, kemudian ia menyusuri hutan. Jam segini, enaknya cari makan. Tanpa sengaja, badannya terkena ranting pohon sehingga dia terluka. Aduh, apa ini? Badanku sakit sekali. Tidak, sakit. Di bawah Tolong, sepertinya ular. tolong, badanku Kenapa dia berdarah. menangis kesakitan? Aku harus segera menolongnya. Sakit. Kenapa kau ular? Kupu-kupu tolonglah aku. Badanku tergores ranting pohon. Cepat panggilkan penghuni hutan. Baiklah ular. Tanpa berpikir panjang, kupu-kupu langsung mencari penghuni hutan. Ia bertemu dengan Kancil. Kancil, Kancil, Kupu-kupu, kau masih ingat padaku tidak? siapa ya? Kayaknya kita belum pernah bertemu. Aku temanmu, ulat. Aku sudah bermetamorfosis jadi kupu-kupu. Oh, pantas aku tidak mengenalimu. Ayo Kancil, bantu aku. Tadi aku bertemu ular. Dia sedang kesakitan. Badannya terkena ranting pohon. Ayo kita tolong. Kancil dan kupu-kupu sampai di tempat ular yang sedang kesakitan. Ular, kenapa kamu menangis? Kancil, cepat tolong aku. Badanku berdarah terkena ranting pohon. Iya, baiklah. Aku akan Sakit membantumu. sekali, Kancil. Sabar ya. Kemudian Kancil memberi ramuan luka pada ular. Hei kupu-kupu, aku berterima kasih sekali padamu karena kau sudah menolongku. Sudah seharusnya sesama teman kita harus saling menolong. Indah sekali sayapmu kupu-kupu. Sepertinya aku pertama kali melihatmu. Kamu tidak mengenalinya, ular. Memangnya dia siapa? Dia itu ular teman kita yang dulu kamu ejek. Hah? Kenapa dia mau menolongku? Aku salah, dulu pernah mengejek kamu kupu-kupu. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Aku ikhlas menolongmu. Ular, berterima kasihlah pada kupu-kupu. Dia sudah ikhlas menolongmu. Padahal dahulu ia pernah diejek olehmu. Jangan kau ulangi perbuatanmu itu ya. Kita tidak boleh mengejek kekurangan orang lain. Baiklah Tuanku Prabu Yudhistira, aku mengaku salah. Aku tidak akan mengejek kekurangan orang lain lagi. Ular mengaku salah dan meminta maaf kepada ulat. Kalian tidak boleh menghina orang lain, itu perbuatan buruk. Baik, Bu. Diva akan ingat itu. Ya, Bu. Pupus tidak akan menghina orang lain. Kisah tadi menyangkut lidah, bukan? Lidah ular yang mengejek, menghina si ulat. Lalu akibatnya apa? Si ular menuai apa yang ditabur. Ya, berlakulah hukum tabur tuai. Dia menabur menghina, menuainya apa? Dia mengalami luka. Namun, si ulat ini tidak dendam, bahkan mengajak Kancil untuk menolong si ulat. Nah, menurut adik-adik, lidah mana yang baik? Lidah si ular apa si ulat? Jelas si ulat bukan? Ia sudah dihina,
tapi tidak membalas, bahkan menolong. Karena ayatnya panjang, nanti adik-adik bisa baca di rumah. Ya, bisa baca dari ayat 2 saja sampai 12. Nah, nanti saya akan sampaikan sebagian aja dari ayat Yakobus ini ya. Nah, adik-adik, dalam bacaan Yakobus juga disebut walaupun kecil ya, lidah, tapi bisa mempengaruhi perilaku kita, mulut kita, sehingga berbuat yang tidak sesuai dengan Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat bagaimana Yakobus menjelaskan dosa lidah itu. Ayo kita lihat lagi videonya. Adik-adik, Yakobus mengambil contoh-contoh hal kecil, tapi punya peranan atau pengaruh yang besar, seperti kuda yang kuat dikendalikan oleh kekang yang kecil. Kapal-kapal yang besar dikendalikan dengan kemudi yang kecil. Juga api yang kecil seperti putung rokok bisa menimbulkan kebakaran hutan yang besar, luas. Begitu pula hewan-hewan liar bisa dijinakkan manusia yang kekuatannya tidak seberapa dibanding hewan-hewan itu. Jadi betapa hal yang kecil itu bisa mempunyai pengaruh, mempunyai dampak yang kurang baik bila tidak dilakukannya dengan niat baik pula. Seperti tadi disebut oleh Yakobus adalah lidah. Ayo kita buka kitab Yakobus 3 ayat 8 dan 9 ya. Ayo kita baca ayat 8 dan 9. Ya, saya bacakan, adik-adik bisa mengikuti dari rumah ya. Demikian. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Nah, loh. Ya, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Itu akibat apa? Lidah. Ya. Ayat 9 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, dari satu lidah bisa memuji, tapi juga mengutuk. Apakah ini benar? Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-10 ya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Lidah kita dipakai memuji Tuhan, sekaligus mengutuk. Ya, Yakobus berpesan untuk kita semuanya, baik anak kecil, anak besar, kakak-kakak, bapak-bapak, semuanya diberi pesan agar lidah untuk memuji Tuhan, untuk memberkati, bukan mengutuk. Bagaimana mengutuk itu? Mengutuk itu bisa macam-macam, berupa maki-maki, mengejek, ya, menghina kayak si ular tadi. Pokoknya yang jelek-jelek dan tidak sopan. Coba berapa kali dalam sehari adik-adik berkata, puji Tuhan, dapat nilai bagus. Puji Tuhan, mama beli kue yang
aku sukai. Puji Tuhan, Papa pulang dengan selamat, dan seterusnya dan seterusnya. Atau adik-adik, apakah juga berkata, halo teman, God bless you, Tuhan menyertaimu, Tuhan menolongmu, Tuhan memberkati. Oh ya, tidak apa-apa, Tuhan akan menolong kita, dan seterusnya. Itu yang dikehendaki Tuhan Yesus, bukan kutuk. Seperti wah si titik-titik, wah gop titik-titik, wah tol titik-titik, awas ya dasar titik-titik. Bukan lidah seperti itu. Tapi lidah yang penuh pujian, lidah memberkati, lidah memberi semangat, dan sebagainya. Jadi, adik-adik, hari ini dan saya diperintah oleh Yakobus. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Jadilah lidah yang memberkati, bukan mengutuk. Bagaimana kalau ada teman kita mengutuk kita? Biarkan saja. Kita ampuni, jangan membalas dengan kutuk. Tapi memberkati, memuji Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan ampuni dia, berkati dia. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Dan memang itu yang Tuhan kehendaki. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kami berterima kasih, Tuhan telah mengingatkan kami, Tuhan, untuk menggunakan lidah, untuk memuji Tuhan, untuk memberkati orang lain, memberkati teman kami, memberkati siapapun, bukan mengutuk, bukan menghina. Karena itu mari Bapa, biarlah Roh Kudus boleh menuntun kami anak-anak-Mu untuk menggunakan lidah dengan baik, untuk memuji Tuhan, untuk memberkati. Tuhan, ampuni segala dosa kami Bapa. Kami rindu untuk selalu memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya.
Halo adik-adik, tiba saatnya kini kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar persembahan kita saat ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dalam 2 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 0740916429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat kirimkan bukti transfer ke majelis wilayah masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah sumber kehidupan kami. Saat ini kami mengucap syukur ya Allah akan seluruh bentuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini pula kami mengumpulkan sebagian berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sampai selamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Jaga kesehatan terus ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi firmannya bagus sekali ya, Kak Betul, Bekti, Kak Kak Alvin. Jadi kita mengajarkan supaya lidah kita ini digunakan untuk memuji Tuhan, untuk memperkatakan kata-kata yang baik ya Kak Bekti ya. Betul sekali Ya. Kak Endang. Jadi memang luar biasa sih. Terus aktivitas kita juga hari ini lucu. Oh iya, Keren. betul ya, keren ya. Ah, Diikuti ya sama adik-adik ya. Jadi ingat ya adik-adik bahwa lidah kita ini bisa Iya. digunakan untuk hal-hal yang baik Kak Alvin, Kak Endang. Aku pokoknya ingat banget deh, pokoknya hari ini harus benar-benar hati-hati ya. Iya, betul ya. Ya udah kalau gitu ada satu pujian nih sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini Kak Endang. Ya. Lagunya adalah apa ya? Ingat nggak? Tanganku kerja buat Tuhan. Yo. Tanganku kerja buat Tuhan. Ya, kita nyanyi ya Pasti adik-adik bisa ya. nih adik-adik di rumah. Kita Bisa. nyanyikan 2 kali kali ya. Iya, Kak, iya, iya. Oke Kak. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yeay, akhirnya selesai juga ibadah kita Ya. hari ini Kak Endang, Kak Alvin. Iya. Nah, sebelum kita tutup nih ada teman-teman nih yang di rumah yang mau pimpin doa. Iya. Ya, dipersilahkan. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau selesai sekolah minggu ya Tuhan. Sama terima kasih atas sekolah minggu ini ya Tuhan. Sama
tolong berkati kakak-kakak sekolah minggu dan Pak Pendeta. Dan tolong melindungi teman-teman ya Tuhan, sama tolong teman-teman semua sehat ya Tuhan. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik selesai juga nih ibadah kita pada hari ini, Kak Endang, Kak Alvin. Ya, Namun Kak sebelumnya Bekti. kita mau titip pesan-pesan dulu sama adik-adik yang di Ya. rumah. Apa tuh? Jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Oh iya, terus pakai masker. Kak Alvin apa? Jaga jarak dan jangan Ya, ada kerumunan. Oh Iya. iya. Kak Endang, jangan pergi kemana-mana kalau tidak penting. Iya, pinter. Dan juga Hah? pola makan, jaga pola makan. Oh iya, makan-makan Pola yang sehat. istirahat, Ya. harus istirahat yang banyak ya, Betul Kak. sekali. Oke, sampai jumpa minggu Minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.